Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, senantiasa memberikan karunia hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan dari apa yang telah kita bahas dari adabul isyrah, adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan. Di antara yang telah kita bahas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'nafu wa la yastakbar atau la yastakbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan seseorang dan tidak pernah sombong sama sekali. Wa an yamshi ma'al armala wal miskin fayaqdiya hajatahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan bersama orang-orang, para wanita janda dan bersama orang-orang masakin, dan menunaikan hajat kedua mereka, menunaikan hajat keduanya, itu kebutuhan-kebutuhan para janda mereka tunaikan, memberikan kepada apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga begitu juga orang-orang masakin, orang-orang miskin itu diberikan haknya. Orang miskin itu memiliki dua hak: hak ketika mereka meminta dan hak ketika mereka tidak meminta. Apabila mereka meminta, sebenarnya banyak yang luput dari kita semua. Apabila mereka meminta itu sebenarnya diberikan haknya, karena itu adalah haknya. Apalagi orang-orang yang tidak meminta juga, baik yang berada di jalan atau rumah. Sebenarnya ketika orang-orang fakir itu meminta di jalan-jalan yang ada, yang kita berada di kendaraan kita, hendaknya diberikan hak mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisailin wal marhum. Pada harta-harta mereka ada hak bagi orang fakir miskin yang meminta. Yang meminta dan fakir miskin yang tidak meminta. Ini oleh sebab itu penting kita memahami yang demikian. Ini apa yang berjalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kebutuhan mereka, menunaikan daripada hajat mereka. Dan di antara juga yang kita telah terangkan bahwasanya husnul isra, baiknya pergaulan seseorang itu senantiasa beradab bersama saudaranya dan memperbaiki pergaulan bersama dia. Sebagaimana diterangkan Junaid rahimahullah ta'ala ketika dia ditanyakan tentang adab.
bagaimana adab yang baik. Maka beliau itu menerangkan farqu bainal isratil ulama wal juhal. Mereka menerangkan perbedaan antara bergaul bersama ulama dan bergaul kepada orang-orang soleh. Dia membedakan bagaimana bergaul terhadap para ulama dan bergaul kepada orang-orang soleh. Kemudian qaulu Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah taala, dia mengatakan innal ulama abadullah, ya, innal ulama abadullah biqulubihim, sesungguhnya para ulama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka. Wan nas abaduhu bi abdanihim, adapun manusia secara keumuman kita ini beribadah dengan badan jasadnya saja, ruhnya itu tidak ada. Ketika dia salat hanya badannya saja yang sibuk, hatinya kemana-mana. Padahal al-khusyu' ruhus salat, khusyu' itu adalah ruhnya salat. As-salatu bilal khusyu' kal jasadi bilal ruh. Salat tanpa khusyu' sebagai perumpamaan jasad tanpa ruh, berarti tidak berfaedah. Sebagaimana ketika manusia tidak ada jasadnya, maka sama sekali tidak ada faedahnya. Apa faedah manusia yang tidak memiliki ruh, hanya sekedar jasadnya, paling nanti berbau bangkai, memudaratkan manusia. Seperti itulah ibadah-ibadah yang tanpa khusyuan akan memudaratkan dirinya sendiri, maka tidak berfaedah sama sekali. Kemudian wal juhal abadu bi alsinatihim, orang-orang jahil itu beribadah dengan lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka, hanya bisa berucap saja, namun tidak ada yang mereka bisa praktekkan, hanya bisa berucap. Itu orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu hanya pintar bertutur kata, namun dalam praktek baik apa yang ada dalam hati mereka atau gerakan daripada ibadahnya itu tidak ada sama sekali, atau dia ibadah dalam gerakan itu dia tidak memiliki, kecuali hanya pintar berbicara. Semua orang ketika diterangkan suatu perkara, semua orang bisa berbicara. Bahkan lebih hebatnya lagi, pembicaraan dia orang sampai terkagum-kagum. Nabi SAW menerangkan inna minal bayan lah sihir. Bagian dari penjelasan yang ada, ucapan retorika itu bagian daripada sihir. Orang bisa terpukau dengannya, dengan tutur kata yang baik, dengan ucapan yang baik. Bahkan apabila orang tersebut itu hebat, bahkan bisa menyihir orang hanya dengan ucapan, padahal dia sendiri tidak punya amalan, baik amalan badaniyah maupun ruhiyah maupun amalan qalbiyah. Amalan badan dia tidak memiliki, tidak punya, amalan hati pun dia tidak punya. Maka yang seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Amat sombong di sisi Allah Subhanahu, amat berat, amat berat-berat congkak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mereka berucap sementara mereka tidak melakukannya. Kalau bahasa ngetrennya omdo, ya, omong doang. Apa kalau bahasa kerennya Makassar, apa bahasa kerennya? Oh, cari tanah ji. Itu bahasa Indonesia, itu dijadikan Makassar. Bahasa Makassarnya? Oh, kananaji bede. Nah, seperti itu. Ini seperti itu, hanya bisa berucap tanpa dia bisa praktek. Baik dia mempraktekkan pada tubuhnya dia, jasadnya dia, dan hatinya. Ruhnya tidak hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahum abadu biqulubihim wa abdanihim wa alsinatihim, dan para ulama itu beribadah dengan tiga keadaan. Beribadah kepada
dengan hati mereka, beribadah dengan badan mereka dan lisan-lisan mereka. Senantiasa lisan para ulama itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya itu berzikir? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terawasi. Ada bentuk pengawasan, bentuk ihsan paling tinggi dari sebuah keimanan, bentuk ihsan. Yang mana ihsan ini dikatakan oleh Nabi SAW mengatakannya, al-ihsanu ma huwal ihsan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi SAW menerangkan, anta abudullaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, tapi tidak akan mungkin engkau dapat melihat Allah kecuali pada hari kiamat kelak, kecuali pada hari kiamat fil mahsyar. Yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badar. Kalian akan melihat Rabb kalian, itu sudah pasti kalian akan melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudarun. Kalian tidak akan terhalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Bulan purnama, kalau kita bisa melihat bulan purnama dengan jelas, begitu pula kita melihat Rabb kita pada hari kiamat, kecuali al-munafikun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu terhalangi dari melihat Rabb-nya Subhanahu wa taala. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Apabila kalian tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, pasti yakinlah Allah melihat dirimu. Nah, ini sifat ihsan. Sifat ihsan ini jika ada pada diri seorang hamba, maka hatinya senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa luput sesuatu apapun. Tanpa luput dari sesuatu apapun. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan, lebih baik kalian itu diwafatkan, dimatikan, daripada kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sejenak saja. Betapa benar-benar kewajiban kita itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada luput padanya. Kadang kita terlalaikan oleh perkara-perkara duniawiyah. Namun ketika seseorang lalai dari membicarakan perkara duniawi, maka dia bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kembali berzikir kepada Allah dan menceritakan perkara-perkara agamanya dan membahas dari perkara agamanya. Kemudian kita masuk dari pembahasan yang berikutnya, ini paling penting. Hifdzul israr atau hifdzul asrar, menjaga rahasia. Subhanallah. Ini penting sekali ikhwah, menjaga rahasia ini sangat penting. Harus antum perhatikan ini. Menjaga rahasia. Wa minha hifdzul asrari ikhwan. Di antara dari adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, persahabatan adalah menjaga rahasia saudaranya. Kita ini kadang kurang amanah, selalu berkhianat. Apabila kita ada suatu ucapan yang kita sampaikan, itu disampaikan kepada orang lain, ini bentuk khianat. Bahkan dia menyampaikan kepada orang tuanya, menyampaikan kepada saudaranya, menyampaikan kepada ayah ibunya, menyampaikan kepada anaknya. Padahal yang ucapan tersebut tidak boleh disampaikan kecuali hanya dia berdua saja. Siapa yang menyampaikan perkara demikian itu bentuk daripada khianat, dan khianat min sifatin munafik. Dia daripada sifat munafik. Dari sifat-sifat munafik ini hampir tidak selamat kita dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Hampir tidak selamat. Lihat bagaimana kisah Abu Bakar dan Nabi SAW ketika Hafsah radhiyallahu anha itu telah menjanda. Nabi SAW sering bercerita kepada Abu Bakar tentang Hafsah. Namun Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah
mengeluarkan meskipun sepatah kata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW perihal Hafsah tersebut. Ketika meninggal daripada suami Hafsah, maka Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar dia menawari kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menikahi Hafsah. Namun Abu Bakar berdiam saja, tidak menjawabnya. Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Umar bin Khattab mendatangi Utsman untuk menawarkan Hafsah anaknya. Lihat, seorang yang beriman menawarkan anaknya kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu diperbolehkan, menawarkan anak gadisnya kepada orang yang beriman itu bukan aib, bukanlah tercela. Hanya saja kita yang tidak paham agama menjadikan itu bagian daripada tercela, merendahkan diri kita. Ya kalian saja yang menganggap diri kalian rendah. Tapi orang-orang yang beriman yang dijamin masuk surga, ada contohnya Umar bin Khattab menawarkan anaknya kepada orang-orang yang beriman. Dan ini bukan bagian daripada aib, untuk menjaga kehormatan anaknya. Dan Umar bin Khattab menawarkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Utsman bin Affan, pada hari ini aku tidak ingin menikah. Maka dia mendatangi, dia mengadukan perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mengadukan perkaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Utsman akan menikah orang yang lebih baik dari Utsman akan menikahi orang yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah Umar bin Khattab ketika itu mendapatkan kabar seperti ini. Saking gembiranya Umar bin Khattab itu, dia mendatangi Abu Bakar, sahabatnya yang paling dekat dengan dia. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahi putrinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah bukan karena rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia menceritakan perihal Hafsah, tentu aku yang akan menikahi Hafsah. Nah, itu benar-benar Abu Bakar As-Siddiq menjaga rahasia Nabi. Maka dia dikatakan As-Siddiq, orang-orang yang memang jujur, terpercaya, tidak pernah benar-benar ini. Padahal kalau mau dikatakan ini adalah ucapan yang hanya sekedar ucapan pembicaraan tentang Hafsah ini, kalau kita menganggap hanya pembicaraan yang biasa. Tapi di sini ada pelajaran bahwasanya yang biasa ini dijadikan rahasia dan tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan sama sekali. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, kalau kita biar yang rahasia sekali, hubungan suami istri yang dalam-dalamnya pun sampai ikhwanya tahu, sampai orang lain pun tahu, ini berbahaya. Ini benar-benar kita luput dari mempelajari bagaimana adab bergaul. Tidak semua seseorang itu harus mengetahui kehidupan orang. Kehidupannya saja berantakan, apalagi ingin mengetahui kehidupan orang lain. Ya jauhi saja kehidupan-kehidupan seperti itu. Hendaknya mempelajari agama lebih baik dan lebih mendalam lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dia mengatakan, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan-kebutuhan kalian dengan cara menyembunyikannya. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, memiliki kenikmatan, pasti dihasadi. Pasti dia dihasad. Ketika ada kita kebutuhan-kebutuhan yang ada, atau kita punya keinginan-keinginan, maka jangan keinginan itu ditampakkan kepada saudara-saudara kita. Jangan ditampakkan. Disembunyikan saja sampai dia mendapatkan dari kenikmatan tersebut. Kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan tersebut, maka hendaknya setelahnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setelahnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, hendak dia tampakkan.
dia tampakkan kenikmatan tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka sampaikanlah kenikmatan tersebut. Bahasanya ini kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kalian ada kebutuhan, hendaknya menyimpan kebutuhan tersebut, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang mendapatkan kenikmatan pasti dihasadi. Pasti akan dihasad. Seperti dia mempunyai kendaraan baru, motor baru contohnya. Wah, ini dari mana lagi dia dapat uang ini? Nah, ini sudah hasad itu. Iya. Seperti dia sudah bisa bahasa Arab. Oh, ini kan dia baru saja kenal dakwah. Iya baru, tapi kan dia orang bersungguh-sungguh, rajin. Ya, kenapa antum hasad sama dia? Antum orang lama, sudah kenal dakwah, apa yang antum bisa? Iya kan begitu. Nah, ini setiap orang mendapatkan kenikmatan, keinginan, maka hendaknya dia menyimpan dari keinginan tersebut sampai dia mendapatkan. Ketika dia sudah mendapatkan, maka dia sampaikan kenikmatan tersebut dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga menunjukkan, dari hadis ini menunjukkan juga bolehnya seseorang itu menyembunyikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khaufan minal hasad. Khawatir dia dihasad. Karena dihasad, kalau hasad itu sudah menjadi ain nantinya, bahaya. Kalau orang hasad itu al-ainul haq, ain itu bisa membunuh. Kalau orang hasad, dia bisa kena ain. Dan kalau dia kena ain, bisa memudaratkan dirinya, bisa membuat dia meninggal. Sebab ain, sebab hasad yang orang hasad kepadanya. Maka menyembunyikan kenikmatan itu diperbolehkan. Yang dia khawatir dia dihasad oleh saudaranya, dengki. Dan ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakilu laka kaida inna syaitana linnasi aduwwum mubin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabi Yakub. Dan ucapan Nabi Yakub terhadap Yusuf, dia mengatakan, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu, yaitu mimpi 11 bintang, matahari dan bulan, dan 11 bintang itu sujud kepadanya. Itu artinya takwilnya adalah matahari dan bulan itu ayahnya dan ibunya. 11 bintang itu saudara-saudaranya. 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Janganlah engkau ceritakan kisah mimpimu ini yang 11 bintang dan matahari dan bulan itu sujud kepadamu. Jangan kamu ceritakan kisah ini kepada saudaramu, yang mereka akan membuat tipu daya kepadamu, dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar musuh yang nyata kepada manusia. Ini juga faedah ini diterangkan oleh para ulama tentang mimpi. Bukan kita ahli tahu mimpi, tapi siapa yang bermimpi tentang bulan, bintang, dan matahari, itu adalah mimpi kebaikan. Itu bagian daripada mimpi kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Dari ayat inilah diambil istimbat diperbolehkannya menyembunyikan apa? Menyembunyikan kenikmatan tersebut untuk menolong saudaranya yang hasad padanya. Apalagi kalau sudah bermusuhan, sudah bertengkar, sudah baku bombean. Nah, ini pasti akan terjadi seperti hasad itu pasti akan merajalela di mana-mana. Ketemu temannya yang tidak berilmu, lebih parah lagi.
Kemudian wa qala ba'dul hukama, yaitu ahlul hikmah, para ulama, qulubul ahrar kubur asrar. Hati yang bebas itu kuburan bagi rahasia. Hati yang bebas itu kuburan rahasia, yaitu hati yang tidak terikat, hati yang senantiasa tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mengumbar-ngumbar dari rahasia tersebut. Maka di sini juga diterangkan bahwasanya hendaknya seseorang menjaga amanah. Apapun yang disampaikan oleh saudaranya, janganlah dia menyampaikan kepada orang lain. Cukuplah seseorang itu dianggap seorang pendusta yang dia menyampaikan apa yang dia dengar dari saudaranya. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta yang dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar dari saudaranya. Wakila afsha rajulun li sadiqin lahu sirra min asrarihi falamma faragha qala lahu hafidtu qala la bal nasituhu. Lihat, maka seorang itu menyebarkan rahasia saudaranya. Seseorang itu dianggap jelek ketika dia menyebarkan rahasia saudaranya, yang mana tatkala dia berpisah, maksudnya tatkala dia berpisah, baik dia berselisih atau berpisah, kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau telah menjaganya? Dia mengatakan, tidak, aku lupa. Maka cukup orang seperti ini dikatakan orang yang buruk. Orang yang buruk. Iya, ketika ada rahasia dari saudaranya, baik rahasia yang dia ucapkan secara langsung atau rahasia berupa aib. Yang aib itu apa? Tidak boleh diketahui orang lain, kecuali hanya dia saja. Ketika dia sampaikan aib tersebut atau dia sampaikan rahasia dari saudaranya, maka cukuplah orang ini dikatakan pendusta. Ketika dia tanya, antum jaga ndak yang apa yang saya ucapkan? Antum jaga ndak apa yang telah saya lakukan dari perbuatan jelek? Ndak, saya lupa untuk menjaga. Maka orang ini adalah orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk. Wali ba'dihim, sebagian ulama itu mengatakan, laisal karimul ladzi in zalla sahibuhu bathal ladzi kana min asrahi alima. Bukanlah seorang yang mulia yang mana apabila saudaranya itu jatuh dalam kekeliruan. Bukanlah seorang yang mulia yang mana apabila saudaranya jatuh dalam kekeliruan, dia mencari-cari daripada apa? Rahasia-rahasia saudaranya. Dia mencari-cari rahasia-rahasia saudaranya, itu mencari-cari kesalahannya. Wa innal karimal ladzi tabqa mawaddatuhu wa yahfadhu sarra in safa wa in sarma. Sesungguhnya kemuliaan itu yang senantiasa kecintaan berada padanya, senantiasa dia cinta saudaranya, yang dia menjaga rahasia saudaranya, baik dia dalam keadaan bersama maupun dalam keadaan berpisah, maupun dalam keadaan dia bertengkar. Maka itulah orang yang mulia. Orang yang mulia ketika antum bertengkar, bebombean, ada permasalahan, tetap dia memujimu, tetap dia mencintaimu. Tapi pertengkaranmu itu memang itu harus terjadi, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun dari pertengkaran perpisahan itu ada tetap kecintaan kepadanya dan tetap engkau menjaga rahasia. Ini adalah orang yang mulia. Seburuk-buruk orang ketika dia berselisih, kemudian dia mengumbar dari kejelekan orang tersebut. Dia mengumbar dari kejelekan orang tersebut. Itulah seburuk-buruk orang. Paham? Iya. Enak kan belajar begini, enak ya? Enak. Kalau antum belajar cepat-cepat, ikhwan, enggak paham-paham nantinya. Banyak pelajaran di dalam kitab Adabul Isra ini. Makanya saya ingatkan ikhwan, kalau antum menginginkan cepat ini kitab, mungkin 3 kali pertemuan ini selesai ini kitab, tapi ana tidak menginginkan, karena banyak sekali faedah dalam kitab ini. Rugi kita
hanya cepat menyelesaikan kitab namun kita tidak memahami dan tidak bisa kita tadbik, merealisasikannya, mengamalkannya. Ini penting sekali ikhwah, sangat penting. Apalagi kalau ini ibu-ibu, ini sering terjadi, para ummahat, akhwat, ini sering terjadi pada mereka. Apalagi ibu-ibu itu, wanita itu sulit menjaga lisannya. Wanita itu sulit menjaga lisannya. Lisan inilah banyak yang memasukkan seseorang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal demikian. Mau dilanjut atau berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Ya, sudah dulu ya. Besok pembahasan berikutnya kok bagus tentang musyawarah. Musyawarah ini bab yang sangat penting. Jadi seseorang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan musyawarah. Nabi SAW itu, ini kisah-kisah yang ana terangkan. Nabi SAW itu bermusyawarah dengan sahabatnya, mencari jalan keluar yang terbaik, karena musyawarah itu memiliki maslahat yang sangat besar. Memiliki maslahat yang sangat besar. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan dan kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab.